per unit, sama kalau I-nya biaya pengolahan atau carrying cost. Itu jadi tahu harus berapa yang dipesan. Kalau itu berdasarkan rumus, bisa dilihat di buku modulnya ya. Jadi cuman bedanya itu beda, kita pengen tahu kapan harus kita mesen. Jadi yang satu datanya dilihat dari tabel, yang satu datanya dilihat dari grafik, yang satu bisa dihitung berdasarkan formula. Begitu, ini tadi sudah. Nah ini juga asumsinya carrying cost berbanding lurus dengan rata-rata jumlah persediaan sama ordering cost tetap, terus item pesanan tidak berkaitan dengan item produk lain. Pokoknya harus memenuhi asumsi-asumsi ini baru kita bisa pakai economic order quantity. Nah ini jumlah persediaan ya. Nah kalau rata-ratanya ya tinggal Q bagi 2 ini. Kalau rumusnya seperti itu. Nah ini ada satu metode lagi. Kalau ini berdasarkan continuous review system atau Q system, yaitu dilakukan oleh dua parameter, Q quantity yang ditentukan dengan metode EOQ, sama ini ada reorder point berdasarkan biaya yang timbul karena persediaan habis. Jadi kalau misalnya kan kayak tadi kita ada batasan, misalnya minimal persediaan seberapa harus kita pesan lagi, itu namanya reorder point. Jadi batas kapan kita harus memesan persediaan yang baru, itu namanya reorder point. Jadi kalau kita sudah sampai titik R itu tadi, sampai titik reorder point, berarti kita harus memesan persediaan baru. Jadi ini sistem continuous review system itu seperti itu. Jadi ketika sudah sampai titik R, berarti kita harus memesan memesan persediaan yang baru, bahan yang baru atau barang yang baru. Nih, nah dari sini, saya kalau sudah sampai titik ini, berarti kita harus pesan persediaan lagi. Nah ini penetapan batas untuk pemesanan ulangi atau reorder point ini tadi. Ada rumusnya, R sama dengan M jumlah permintaan ditambah sama dengan safety stock. Jadi ini persediaan yang aman seberapa banyaknya, itu sama dengan reorder point. Jadi kalau sudah sampai titik ini, kita harus memesan kembali. Ini rumusnya gampang kok ini. Nah sudah modul 7 sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Yang EOQ tadi tambah. Yang EOQ itu kalau berdasarkan rumus itu kita berapa unit yang kita perlu pesan ketika kita bisa menamakan itu paling ekonomis. Jadi kita pesan berapa unit itu bisa kita katakan yang paling ekonomis. Jadi kita bisa dikatakan kita pesan persediaan itu secara ekonomis kalau sampai berapa unit, itu makanya EOQ. Nah, S sama D ini biaya setiap kali pemesanan. Jadi kan kita kalau untuk memesan persediaan kan sudah dilakukan berulang-ulang. Nah, untuk tahu jumlah berapa yang bisa dikatakan kita itu melakukan pemesanan yang paling ekonomis, itu dilihat dari komponen itu tadi. Nah,
karena kita sudah tahu biaya setiap kali pemesanan ya, berarti kan kita tahu biasanya setiap kali pesan kita keluar biaya berapa. Nah, itu untuk yang S. Terus habis gitu yang Mbak tanyakan S itu itu Mbak, dilihat dari yang itu loh, pendekatan tabel yang pertama, biaya pesan itu yang di pendekatan tabel yang pertama, yang satu kali itu kan biaya pesanannya 15. Nanti dilihat dari soal biasanya Mbak, dikasih soalnya kok. 1200 itu kan dari jumlah unitnya, unit pesannya berapa dari tabel, yang dari tabular approach. Jumlah unit pesanannya kan 1200. Biasanya nanti ada di soal kok. Lihat yang kolom pertama. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sebagian pembelian 1:C. Sebentar.